Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Chapter kemarin kami menemukan misteri yang cukup menarik nih, bahwa memang ada seorang pengkhianat di antara Vegapunk. Siapa sebenarnya orang tersebut dan kenapa dia melakukan dalam kondisi yang sangat genting ini? Sebenarnya sudah dari awal si pengkhianat ini bertindak, yakni dia memberitahu si P-Zero tentang keberadaan Bonnie di pulau ini. Dan sekarang pengkhianat lagi-lagi melakukan hal tersebut, yang mana dia menonaktifkan sistem pertahanan Frontier Dome yang mengakibatkan si P-Zero bisa masuk ke dalam. Dipastikan akibat hal itu mau tidak mau mereka harus bertarung terlebih dahulu sebelum bisa meninggalkan pulau. Sepertinya ini akan menjadi situasi yang gawat untuk Luffy dan lainnya. Karena apa? Untuk keluar dari sini mereka setidaknya harus mengalahkan si P-Zero dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tentu saja itu sangat mudah sebenarnya. Namun sudah pasti pertarungan itu akan menghancurkan apapun dan ditakutkan Vegapunk akan tertangkap saat keluar. Lantas inilah yang akan terjadi nantinya, bahwa kematian Vegapunk Shaka benar-benar akan terjadi. Seperti yang kalian tahu, Shaka adalah orang yang sangat cerdas dari kloningan lainnya. Pastinya mendapat situasi seperti itu mau tidak mau salah satu orang harus menghentikan para si P-Zero tersebut dengan cara menutup sistem pertahanan. Dengan adanya hal itu pun, maka Lucci dan lainnya akan terjebak di dalam sana. Sedangkan Luffy dan lainnya bisa keluar dari pulau itu dengan bantuan seseorang yang diperintah oleh Vegapunk. Lalu orang misterius ini akan menghadang Lucci dan lainnya yang mau keluar dari pulau. Dan di sini tugas dari Shaka nantinya adalah menghentikan pergerakan dari Lucci, Stacy, dan Kaku. Lalu setelah itu baru kita dilihatkan siapakah sebenarnya si pengkhianat itu. Bisa jadi satu dari kloningan Vegapunk atau orang lainnya. Bila kita lihat dari kejadian waktu itu, kita mendapati bahwa ada satu kloningan Vegapunk tidak bersama Shaka dan lainnya. Orang itu tak lain adalah Edison. Apakah Edison pengkhianat? Untuk hal ini kita belum bisa memastikannya. Lantaran dari awal kemunculannya, Edison diperlihatkan dengan sifat yang sangat baik. Satu poin yang bisa kita sampaikan adalah kecurigaan dari Edison yang sepertinya tidak mau meminta bantuan kepada orang itu. Yang mana dia berkata kalau orang itu memihak kita, maka dia juga akan kehilangan posisinya dan menjadi buronan pemerintahan. Dari perkataan ini sudah menjelaskan bahwa Edison tidak mau orang ini menjadi buronan pemerintahan. Sebab dari itulah kenapa kami mencurigai Edison adalah si pengkhianatnya. Well, meskipun jawaban tersebut belum bisa memastikan apakah Edison pengkhianatnya, tetapi untuk sekarang kita bisa memperhatikan gerak-gerik dari karakter ini. Sekarang kita akan membahas tentang orang yang akan membantu Vegapunk. Siapakah orang misterius ini dan kenapa dia berada di pulau ini? Apakah dia adalah seorang bajak laut atau angkatan laut? Bila kita lihat dari pembicaraan Edison dan Pythagoras, maka kita sudah menemukan poin pentingnya di mana orang misterius ini memiliki posisi. Berbicara soal posisi, maka sudah pasti orang ini berkaitan dengan suatu organisasi, yang mana orang ini bisa kita katakan memiliki kedudukan. Sudah pasti orang ini berasal dari angkatan laut. Lantas siapakah angkatan laut yang akan membela Vegapunk? Jawabannya pun masih sangat abu-abu lantaran kita hanya dikasih siluet Denden Mushi saja. Yang mana kita hanya bisa menerka-nerka saja siapa sebenarnya orang dari angkatan laut ini. Bila kita lihat dari kedudukannya, maka sudah pasti orang ini memiliki kekuatan yang terbilang sangat kuat. Kenapa seperti itu? Alasannya sudah pasti yang akan melawannya kali ini adalah angkatan laut yang sudah mengepung Egghead beserta Kizaru di depan dan si P-Zero di belakang, yang mana ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk menembus pertahanan itu. Jadi untuk menembus semua lawan itu maka dibutuhkan orang yang sangat kuat. Melihat ciri-ciri ini dan orangnya berada di pulau ini, maka sudah pasti orang yang dikatakan oleh Vegapunk adalah seorang yang berasal dari G14, di mana G14 sendiri berada sebelahan dari pulau Egghead. Jika kita lihat dari G14, maka sudah pasti akan mengacu kepada komandan yang ada di sana. Yang mana di awal diperlihatkan G14, kita langsung diperlihatkan ketua Tashigi ada di sana. Yang mana artinya partner dari Tashigi yaitu Smoker juga harusnya ada di pulau ini juga. Lalu apakah mungkin yang dimaksud oleh Vegapunk adalah Smoker? Bisa jadi iya lantaran dia adalah seorang angkatan laut. Yang mana jika dia membela Vegapunk maka sudah pasti dia akan menjadi buronan dan dicap sebagai pengkhianat. Pastinya Smoker sendiri tidak mau melakukan hal itu, lantaran dia sama saja menjadi pengkhianat, di mana ini bertentangan dengan keadilan angkatan laut. Satu hal lagi, Vegapunk bersama dengan kelompok topi jerami, yang sudah pasti Smoker agak membencinya.
Tetapi jika dilihat dari perkataannya pada siluet tersebut, sepertinya orang itu menerima perintah dengan senang hati, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan smoker. Tentu saja sifat bisa berubah-ubah dalam kondisi tertentu, di mana setelah berbincang-bincang dengan Aokiji, pastinya smoker mendapati suatu hal penting tentang keadilan. Tidak hanya itu, smoker juga memiliki hutang dengan Vegapunk. Hutangnya itu ialah Vegapunk sudah menyembuhkan anak raksasa dari Punk Hazard. Jadi kami berpikir jika Vegapunk sudah ditargetkan oleh pemerintah dunia, maka keadilan menurut petinggi sangat tidak masuk akal. Yang mana hal itu akan mengingatkan smoker lagi kepada Vergo, di mana smoker sendiri sangat benci kepada seseorang yang seperti itu. Maka sudah pasti smoker akan membantu Vegapunk dengan sepenuh hati. Menjadi buronan angkatan laut sekarang bukanlah pilihan yang buruk. Lantas pertanyaannya di sini, apakah smoker bisa menghentikan semua angkatan laut yang menyerbu ke Pulau Egghead? Jika dilihat dari sepak terjangnya sekarang, kita sudah mengetahui bahwasannya levelnya masih di bawah dari Lucci. Jadi akan sangat berat jika smoker melawan para CP0 sendirian, apalagi ada Kizaru di depan gerbang masuk. Tetapi smoker tidak sebodoh yang dikira. Sudah pasti dia bisa mengelabui semuanya dengan menggunakan asapnya tersebut, di mana dia bisa dengan mudah membuat seluruh Egghead tertutupi dengan asap dari kekuatannya itu. Lalu dengan hal itu pastinya Lucci dan semua angkatan laut akan kesusahan untuk mencari kelompok topi jerami. Lalu dengan menggunakan robot besar itu, mereka bisa keluar dari pulau tersebut tanpa ada yang mengetahuinya. Mengingat CP0 dan lainnya tidak mengetahui kekuatan dari robot tersebut. Dengan adanya hal itu, pelarian Vegapunk dan kelompok topi jerami berhasil. Sedangkan smoker bisa menyembunyikan keberadaannya di balik asap yang dibuatnya. Meskipun terdengar sangat simpel, namun ide seperti ini bisa menjadi jawaban pada saat melarikan diri tanpa ketahuan. Apalagi yang dilawan adalah musuh yang terbilang kuat. Tetapi jika penglihatan dari musuh tertutupi, maka sudah pasti orang lemah sekalipun bisa lolos dari orang kuat. Terlepas dari benar atau tidaknya orang misterius itu adalah smoker atau bukan, tetapi orang kuat yang berada di pulau ini masih bisa mengacu kepada smoker. Apalagi dalam beberapa tahun ini smoker tidak ditampilkan lagi dalam cerita. Untuk sekarang orang misterius ini akan menjadi perdebatan sampai chapter 1072 keluar. Namun sayangnya rilis chapter terbaru masih lama, sekitar 2 minggu lagi. Oke, itu saja. Jika kalian memiliki pendapat lain dan teori tentang orang misterius ini, nanti kita akan bahas komentar kalian pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.